Belajar blockchain, kripto, dan Web3 bersama Nusa Finance. Hai semua, di sini aku Zahra, ditemani oleh Mas Wildan. Hari ini kita bakal bahas tentang cara baru memanfaatkan NFT di tahun 2024 ini. Nah, mungkin nanti Mas Wildan akan lebih menjelaskan nih ke teman-teman semua. Hai Mas Wildan. Halo. Halo. Nah, Mas Wildan, Nusa ini punya NFT marketplace ya. Mungkin bisa dijelasin nggak sih apa sih bedanya marketplace-nya Nusa dibandingin NFT marketplace yang lain? Ya. Jadi sesuai dengan Nusa tagline kita Web3 for all. Gitu. Jadi awalnya memang Nusa ini produk DeFi, tapi kita karena pengen berinovasi di Web3, kita juga merambah ke NFT. Makanya kita punya NFT marketplace. Nah, NFT marketplace-nya Nusa pada dasarnya itu ya kita membuat untuk mendukung berkembangnya industri NFT dengan berbagai inovasi sehingga Web3 ini menjadi inklusif gitu. Nah, kalau marketplace-nya sendiri sebenarnya seperti standar marketplace biasa lah pada umumnya. Teman-teman bisa untuk minting NFT, beli NFT, jual. Terus ada fitur auction-nya juga, pelelangan, dan juga ada semacam kayak fitur code, voucher code gitu. Nah, tapi yang membedakan adalah nanti pengembangan NFT marketplace kita itu berfokus pada NFT 2.0. NFT 2.0. Yes. Jadi NFT 2.0 versi Nusa Finance ini adalah NFT yang kalau di hold, di collect, kita menjadikan collectibles kita, ini nanti akan menghasilkan passive income. Nah, caranya bagaimana? Caranya nanti kita akan menggabungkan bisnis-bisnis yang sudah ada dengan NFT, dengan pasar yang ada di Web3, sehingga nanti dengan perkawinan Web2 dengan Web3 ini menjadi jembatan bagi bisnis-bisnis yang sudah eksis mendapatkan pendanaan melalui NFT di pasar Web3 kayak gitu. Oke, jadi kalau zaman dulu kita tuh kalau mau cari keuntungan lewat NFT tuh harus trading ya, harus beli pas harganya masih sekian, nanti kita jual lebih lagi. Nah sekarang NFT ternyata bisa menghasilkan bunga atau passive income gitu ya. Nah mungkin bisa lebih dijelasin lagi nih Mas soal produk NFT yang ada passive income-nya ini. Di Nusa sendiri itu ada namanya NFT Yield, di mana NFT ini nanti akan menghasilkan passive income. Di NFT marketplace yang passive income ini nanti akan ada yang namanya issuer atau yang mempublish NFT. Nah, orang ini atau badan ini akan di KYC oleh tim Nusa. Nah, kemudian NFT yang dikeluarkan itu bisa dibeli oleh user dengan beberapa ketentuan seperti tanggal pembelian dari hari Senin sampai Jumat mungkin gitu ya. Terus habis itu harus ditunggu selama 1, 2 bulan, 3 bulan. Nah, setelah pembelian NFT itu nanti uangnya akan diputar oleh bisnis untuk menghasilkan profit. Dari profit itu nanti akan dibagikan kepada holder-holder NFT yang sudah membeli awalnya. Ada beberapa project yang sudah live di Nusa, mulai dari DoD Club, terus habis itu Sakura Academy, dan beberapa lagi, kurang lebih udah ada 5-6 project yang sudah berjalan, dan kita terus akan fokus pada NFT jenis ini, karena menurut saya ini adalah suatu terobosan yang menarik. Kita tidak lagi terganggu pada sentimen dan volatilitas harga NFT, kita bisa punya underlying yang lebih jelas, tapi tetap mendapatkan keuntungan secara finansial. Oke, jadi kalau zaman dulu tuh kayaknya NFT kita untung-untungan gitu ya, beli bisa jadi harga naik, bisa jadi nggak ada yang beli. Tapi kalau ini pas kita beli produk NFT-nya, kita udah tahu kira-kira ini kita harus bakal dapat berapa dalam waktu berapa lama. Benar. Gitu ya, oke. Oke Mas, jadi yang terlibat di sini di NFT Yield ini ada pembeli, itu teman-teman pembeli semua, dan ada juga issuer ya, yaitu yang meluncurkan si NFT ini bisa berupa perorangan ataupun bisnis. Nah, keuntungan bagi keduanya untuk terlibat di NFT Yield ini apa sih Mas? Ya, pada dasarnya ini yang mendasar, cuman lagi-lagi kalau NFT itu kita bisa mengimplementasikan banyak manfaat.
Tapi khusus di NFT Yield ini yang pasti ada itu adalah pertama bagi issuer, dia akan mendapatkan dana dari penjualan NFT-nya untuk menjalankan bisnis atau untuk keperluan finansialnya lah. Dan yang kedua, dia bisa mendapatkan dana itu dari Web3, which is Web3 ini borderless. Jadi sangat open market, global. Kita bisa bayangkan kalau investasi ini bisa datang dari orang yang ada di Kanada, Amerika, dimanapun, karena memang Web3 itu kan semua orang bisa akses asalkan dia punya internet. Jadi membuka pasar dan peluang yang lebih luas. Nah, sedangkan untuk pemilik NFT-nya atau yang membeli itu karena ini nih digunakan untuk bisnis atau suatu aktivitas yang menghasilkan yield, jadi mereka akan mendapat profit sharing dari si issuer itu tadi. Nah, kemudian karena udah di QIC juga dan juga udah dikurasi oleh tim Nusa tentang bisnisnya untuk digunakan untuk apa gitu ya. Nah, ini menjadikan lebih aman, lebih trusted untuk membeli NFT-nya, karena di situ ada ketentuan-ketentuan, issuer harus memberikan profit sharing berapa persen, selama berapa lama, dan lain-lain. Nah, karena hal tersebut itu juga membuat pembeli NFT lebih mudah untuk mengkalkulasi rencana keuangannya. Dalam sebulan katakanlah harus mengeluarkan 2 juta untuk mendapatkan fixed rate berapa persen gitu ya. Dia jadi lebih mudah untuk mengkalkulasi. Nah, jadi dengan adanya ini semua, jadi kita terhindar juga dari pasar yang spekulatif kayak gitu. Jadi dari issuer dan pembeli NFT ini bisa memanfaatkan NFT Yield dipertemukan di Nusa NFT Marketplace. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas dulu soal si issuernya dulu ya, Mas. Gimana sih kalau seorang issuer mau launching NFT Yield di NFT Marketplace? Itu prosesnya seperti apa, Mas? Untuk prosesnya sendiri, pertama issuer harus menghubungi Nusa, tim Nusa. Ini kita akan melakukan verifikasi, kita QIC, issuer ini siapa, apakah perorangan atau badan. Terus kemudian kita cek juga apa bisnis yang akan dijalankannya. Terus pembagian ketentuan-ketentuan berapa lama di hold, berapa royalti yang ingin diberikan kepada pembeli, benar. Dan kemudian si issuer ini juga nanti harus menaruh kolateral atau jaminan. Jadi memang di sini ada jaminan supaya kalau misalkan ada sesuatu hal yang tidak berjalan bagus di bisnisnya, untuk yang membeli NFT-nya itu tidak tiba-tiba di ghosting gitu lah, istilahnya ya anak muda zaman sekarang. Tidak tiba-tiba si issuer ini lepas tanggung jawab, karena udah ada jaminan yang bisa kita likuidasi untuk menutup dari apa yang dijanjikan oleh issuer kepada pembelinya. Jadi kalau Project NFT 2.0 yang Yield ini yang sudah diverifikasi tim Nusa, itu semuanya ada kolateralnya. Jadi lebih nyaman dan aman untuk para pembelinya. Walaupun sebenarnya balik lagi NFT Nusa itu kita open buat semuanya yang mau minting, yang mau bikin project sendiri dan lain-lain, itu bisa tetap melakukan gitu ya. Tapi kita memberi peluang untuk teman-teman yang memang serius, bisa kita verifikasi dan kita bisa endorse kalau dengan ketentuan tadi. Jadi sama-sama enak lah ya untuk pembelinya, ada jaminan. Terus untuk yang nge-isunya juga jadinya bisa build trust gitu sama orang-orang yang mau beli NFT gitu ya. Nah, tadi kita udah ngomongin step by step kalau ada mungkin teman-teman yang tertarik mau jadi issuer ya untuk bisnisnya atau untuk dirinya sendiri. Sekarang untuk para pembeli NFT-nya nih, Mas, kira-kira apa aja sih yang harus dipertimbangkan kalau dia tertarik gitu untuk mau membeli NFT Yield ini? Ada beberapa poin sih, tapi yang utamanya adalah kita harus tahu bisnis yang dijalankannya apa gitu ya. Itu nanti juga akan diinformasikan oleh Nusa sebenarnya di detailnya, seperti untuk komoditas kah, menjalankan yang udah ada ya. Kita ada komoditas timah untuk bisnis komoditas timah, terus habis itu ada untuk pengadaan alat kesehatan, konstruksi dan lain-lain. Jadi bisnisnya tuh nggak selalu di Web3, nggak selalu di kripto ya? Iya, bisnisnya kebanyakan yang real world bisnis gitu. Dan kita menggunakan NFT sebagai wadah untuk ada
mengumpulkan dananya lah dari retail. Nah, tadi itu bisnis yang dijalankan apa, terus habis itu kita bisa perhatikan royaltinya yang dijanjikan berapa gitu ya. Terus berapa lama tenornya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan atau bahkan 1 tahun gitu ya. Dan tanggal distribusinya, karena itu mungkin 4 poin yang paling penting sih yang harus kita lihat. Dan sekali lagi kalau misalnya kita udah verifikasi proyek-proyek tersebut, proyek tersebut telah menaruh jaminan di dalam Nusa sehingga ketika gagal bayar atau sesuatu hal yang tidak baik terjadi, itu ada jaminan yang bisa kita likuidasi. By the way, ini jaminan yang dipakai issuer ini adalah kripto. Jadi bisa BTC, ETH atau USDT. Oke, jadi untuk issuernya itu kan tadi naruh jaminan ya Mas, supaya kalau misalkan ada suatu hal yang terjadi, dia tetap bisa memegang janjinya untuk distribusi royalti. Nah, tapi kenapa sih point of view sebagai issuer, kenapa dia nggak pakai jaminannya itu untuk bisnisnya aja gitu? Ya. Kalau emang yang dia butuhin memang dana gitu kan? Ya, jadi saya sebagai orang yang sudah melakukan DCA di Bitcoin, Ethereum gitu ya, dari tahun-tahun lalu di mana harga-harga masih bagus gitu ya, udah saya kumpulkan. Nah, saya ini tipe orang-orang yang memang menjadikan Bitcoin, Ethereum ini sebagai long term investment. Nah, kalau saya menggunakan BTC atau ETH-nya ini untuk suatu bisnis sekarang, terus disayangkan karena saya mempercayai kalau Bitcoin sama ETH ini akan terus naik harganya. Nah, kenapa kita mengadakan jaminan seperti yang ada di NFT Yield Nusa? Itu karena memang mengincar atau memfasilitasi orang-orang yang punya Bitcoin tapi tidak mau dijual, tapi butuh cash flow. Jadi dengan adanya ini, cash flow kita dapat, tapi Bitcoin tidak kita jual, tetap menjadi aset kita. Jadi kalau misalkan bisnis berjalan lancar gitu ya, dan semua tanggung jawab terpenuhi, Bitcoin kita akan kembali lagi kepada kita. Oke, jadi aset investasi jangka panjangnya tetap ada, tapi value-nya itu tetap bisa diputerin. Benar. Gitu ya? Oke, menarik sekali. Oke, sekarang aku mau nanya lagi soal pemilik NFT-nya nih ya Mas. Kan biasanya orang-orang tuh NFT itu membuka kesempatan untuk secondary market kayak gitu. Nah, jadi aku mau tanya, selama pembeli NFT ini udah beli, itu bisa ditransfer atau dikirim ke atau dijual lagi gitu, mungkin bisa nggak? Ya, technically bisa. Jadi ketika kita udah beli dan terus kita mau transfer ke orang lain itu bisa, tapi nanti ketika pendistribusian hadiah itu akan berpindah ke pemilik baru. Karena NFT ini sebagai alat validasi siapa yang berhak terhadap royalti yang akan dibagikan oleh issuer kayak gitu. Jadi kalau ditransfer ya bisa, dijual pun bisa gitu. Kalau ada yang mau beli gitu ya, NFT yang sudah kita hold itu bisa-bisa saja dan sah-sah saja. Kalau nanti tanggal distribusi sudah lewat gitu ya, NFT ini sebenarnya hanya sebagai koleksi aja, sudah tidak ada utilitasnya. Oke, jadi kemungkinan kalau misalkan udah selesai dari masa distribusi, kemungkinan ya udah nggak ada value-nya lagi. Ya, hanya sebagai collectible saja lah. Mungkin aku mau menutup dengan saat ini berarti udah ada beberapa project yang live ya tentang itu, dan gimana tuh Mas kira-kira hasilnya, antusiasmenya? Ya, untuk sekarang project yang dengan konsep ini udah lebih dari 5 project dan sudah mengantri beberapa project lagi untuk di listing. Cuman kita memang memfokuskan satu project dalam periode tertentu supaya fokusnya itu masih terbagi ya, masih jangan sampai banyak yang launching tapi tidak terpenuhi semua target dari race-nya. Cuman seiring dengan berkembangnya ini juga demand dari dari pembeli juga semakin banyak. Jadi nanti kita mungkin akan grow bertahap. Tapi ini sangat menjadi suatu inovasi yang sangat menarik sih untuk NFT, inovasi NFT selanjutnya.
Oke, kalau gitu. Jadi buat teman-teman yang kira-kira mau coba ini cara menghasilkan NFT terbaru di tahun 2024, mungkin bisa coba NFT Yield-nya di Nusa Finance. Atau buat teman-teman yang mau memanfaatkan, mau launching NFT bukan cuma sebagai kreator, tapi juga mungkin mau mengumpulkan dana untuk bisnis atau untuk perseorangan, bisa coba kontak timnya Nusa. Kalian bisa hubungi Telegram Nusa di Nusa Finance Indonesia, atau bisa follow Instagram kita di nusa_finance. Oke, itu aja ya Mas Wildan untuk hari ini. Ya. Thank you semua. Bye.